Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan apa kabar fans Lesis Helsis dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode malam ini. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di adegan sebelumnya terlihat di mana si Chris yang menyuruh anak buahnya mengatakan di mana yang bertemu dengan si Juleha, anak buah si Chris. Nanti saya datang kembali setelah ibunya si Boni pulang. Dan di situ si Juleha pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang itu. Tak lama Bu Marissa pun keluar dan melihat dua orang yang baru saja pergi. Di situ si Marissa pun bertanya kepada si Juleha, siapa mereka? Dan di situ si Juleha pun mengatakan kalau itu adalah orang yang menyerempet ibu dan juga si Boni. Dan si Marissa pun bertanya kepada si Juleha, kamu tanya gak siapa bos mereka? Dan si Juleha pun mengatakan kalau dia tidak tanya dan dia pun tidak teringat. Di adegan lainnya di mana Pak Sidik yang menelpon kepada Bu Monik, di mana Pak Sidik yang menanyakan kabar Dokter Kori. Di situ Pak Sidik pun mengatakan kepada Bu Monik bagaimana keadaan Kori. Dan di situ Bu Monik pun mengatakan saya tidak tahu karena saya juga sedang berada di rumah sakit. Dan akhirnya Bu Monik pun akan bertanya kepada si Joni tentang Bu Monik, si Dokter Kori. Akan tetapi di mana di saat itu pun Siska pun menghampiri Bu Monik dan mengatakan kepada Bu Monik, lebih baik Mama istirahat saja, biar aku yang nelpon Kak Joni. Dan akhirnya Bu Monik pun mengiyahkan perkataan si Siska. Di adegan dimana akhirnya Siska pun menelpon si Joni dan bertanya kepada si Joni, kakak sekarang lagi di mana? Dan di situ si Joni pun mengatakan kepada Siska, kakak ada urusan sebentar, nanti kakak telepon balik. Dan di saat itu si Joni mendengar teriakan Dokter Kori yang meminta tolong. Dan akhirnya si Joni pun menutup telepon dari Siska di saat itu pula. Dan Siska pun mendengarkan apa yang dikatakan si Joni. Akhirnya si Joni pun mengetuk pintu di mana di dalam Dokter Kori yang berteriak minta tolong kepada si Joni. Dan akhirnya si Joni pun berusaha akan membukakan pintu tersebut, di mana pintu itu yang dikunci oleh si Dikun. Dan di adegan di mana Bu Monik yang bertanya kepada Siska kenapa nelponnya cuma bentar, di mana Joni sekarang. Siska mengatakan kalau Kak Joni sedang ada urusan, nanti dia telepon balik, ucapnya Siska kepada Bu Monik. Dan akhirnya Bu Monik pun menunggu dan kepastian dari si Joni, dia sedang berada di mana. Di adegan lainnya di mana si Nenes yang mencari ruangan Bu Monik dan akhirnya si Nenes pun salah kamar. Di situ si Nenes melihat kamar 112 dan ternyata kamar itu berisikan si kakek tua bangka. Si Nenes pun terkejut karena salah kamar.
Di adegan di mana si Nenes yang sedang mencari kamar Bu Monik dan akhirnya bertemu dengan Siska. Akhirnya Siska pun menunjukkan di mana kamarnya Bu Monik. Si Nenes yang mengatakan kepada Siska kalau dia kesasar. Di adegan lainnya di mana si Joni yang akan membukakan pintu, ternyata tiba-tiba saja si Dikun pun datang, dan di mana di dalam Dokter Kori pun terkejut mendengar suara si Dikun ribut bersama si Joni. Di mana si Joni yang mengatakan, jelas aku ikut campur karena papa terlalu jahat kepada istri papa. Dan di situ si Diki pun semakin marah kepada si Joni karena telah ikut campur urusan keluarga si Dikun. Di adegan dimana Dokter Kori pun meminta si Dikun untuk tidak melakukan hal apapun kepada si Joni dan meminta si Dikun untuk membiarkan si Joni pergi. Dan dimana si Joni pun akhirnya dicerek oleh si Dikun dan tangannya pun diparius ke belakang. Dan terlihat si Joni pun kesakitan karena si Dikun sudah rada tidak waras. Dan si Dikun mengatakan, lebih baik kamu pergi sebelum saya hilap, ucapnya. Di adegan dimana Siska yang akhirnya pulang dan melihat keadaan si Boni yang banyak luka. Di situ Siska pun bertanya kepada si Juleha, kenapa dengan Boni? Dan di situ si Juleha pun mengatakan kalau si Boni dan juga Bu Marissa ada yang menyerempet. Dan akhirnya Siska pun bertanya, di mana Tiara sekarang? Dan si Juleha pun mengatakan kalau dia tidak tahu dan tidak melihat si Tiara. Di situ Siska pun terlihat sangat kesal kepada si Tiara karena terlalu lalai mengurus si Boni. Dan akhirnya Siska pun bertemu dengan si Tiara, di mana si Tiara yang mengatakan kamu tidak usah ikut campur dan kamu tidak tahu rasanya menjadi ibu. Di situ Siska pun mengatakan, aku ini calon ibu dan seharusnya dia tahu. Di adegan dimana akhirnya si Mauren bertemu dengan Bu Monik, di mana Bu Monik yang meminta si Mauren untuk kembali bersama si Joni dan tinggal bersama. Dan di situ si Mauren pun mengatakan kepada Bu Monik, semuanya sudah terlambat karena si Joni sudah meminta cerai dari si Mauren. Di situ Bu Monik pun terkejut. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan ada kemungkinan usahanya si Tiara dan juga Bu Marissa akan gagal karena Leo akan segera kembali. Semoga saja. Dan silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.